Hari ini karena kalau hari Jumat kan majikan pasti keluar semua. Saya tuh orangnya gimana kalau misalnya lagi ada di rumah, kalau mau ngobrol seperti ini kok kayaknya yang saya takutkan itu kadang-kadang cuma takut dipanggil saja. Ada sesuatu apa, misalnya mau nyuruh apa gitu kan pasti panggil sih, cuma itu aja. Nah kalau pas lagi pada keluar semua, jadi saya ngobrol ini kayaknya lebih enak gitu, makanya sekalian saya sekali bikin video 2, 3, 4 gitu ya, mumpung masih ada waktu. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya orang di rumah juga, cuman saya kan di sini kerja ya, walaupun sesantai-santainya apa tetap kita harus di sini, tanggung jawabku di sini harus saya perhatikan juga. Jadi kalau misalnya saya begini dipanggil kan ya nggak enak, misalnya ada mau nyuruh apa, makan mie apa, kalau mie jarang lah ya, maksudnya kalau majikan saya senangnya yang jauh dari minyak sih, yaitu paling bikin yang simpel lah, itu aja, nggak setiap hari. Pokoknya saya lebih enjoy kalau misalnya lagi nyantai begini, setelah selesai pagi-pagi kerja, nanti jadwal saya kan sudah saya atur sendiri sih, lap kaca, yang lain-lain lah, itu yang selain bersih-bersih itu udah saya atur sendiri, hari ini apa, itulah. Jadi saya sambung lagi lah ya, daripada kalau hari-hari gini, hari Jumat gitu saya bisa sampai malam kayak ini, nggak, karena pada keluar semua. Jadi kita mau apa lagi ya kira-kira ya, yang kadang kita ceritakan ada kaitannya juga untuk kita sehari-hari. Pokoknya yang kehidupan sehari-hari lah ya, yang kita sering temui gitu. Jadi kalau kita bahas, kebetulan ada yang setuju, satu apa ya, satu ide lah, alhamdulillah. Kalau enggak ya hanya sharing saja gitu. Apa ya, kadang kita yang sering terjadi sehari-hari di sini kan, yang sering terjadi apa, terlalu terbawa oleh perasaan. Apa itu? Bisa dengan siapa saja, di lingkungan kerja pun bisa, sama majikan kadang-kadang namanya orang ya kan, masa moodnya mau bagus terus. Orang juga punya masalah, mungkin badan kurang sehat, atau pulang dari mana kecapean, atau mungkin dia sendiri dari ada masalah keluarga apa segala macam, namanya orang. Kalau misalnya kok diam ya, kok aku jadi nggak betah apa, itu sebenarnya hanya perasaan kita. Seperti itu. Seperti juga kalau kita berteman, kadang ada sliveran, ada kedengaran apa, ini kemarin ada. Nah, itu jauhkan dari perasaan-perasaan seperti itu. Karena perasaan kita kalau misalnya dikembangkan, dituruti, itu akan menimbulkan tidak baik juga ya. Kadang-kadang kita akhirnya jadi suatu
apa ya, salah paham. Kemarin sih itu kok gini itu. Padahal itu hanya perasaan kita saja. Jadi alangkah baiknya kita kalau ikut majikan kerja, tinggal di rumah majikan. Jadi kita misalnya, kok kenapa nggak seperti biasanya, apa ada yang salah dengan saya, itu kadang perasaan-perasaan seperti itu. Jadi kita bebaskan dari rasa-rasa itu. Yang jelas, yang kuncinya adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita pagi ini, dari mulai bangun pagi sampai malam. Apa ya yang kurang, apa yang belum saya kerjakan. Kalau semua itu sudah beres, atau mungkin setelah bersih-bersih selesai, kan kadang pokoknya inisiatif lah ya, yang kita gunakan kan inisiatif. Kalau kita merasa sudah saya kerjakan, tidak perlu punya rasa ini dan itu. Soalnya kalau kita kadang menebak-nebak, majikan kok gini, apa ini ya, akhirnya kita fitnah kan. Padahal yang sebenarnya mereka rasakan, mereka yang terjadi sebenarnya dengan diri majikan, entah teman, entah siapa aja, itu sebenarnya jauh dari perasaan kita. Kan kita akhirnya malah jadi banyak semakin banyak masalah ya dalam di hidup kita. Karena kalau bisa kita kerja di sini harus pikiran yang selalu jernih, yang selalu, daripada untuk yang begitu-begitu, lebih baik kita selalu istighfar 24 jam, jangan sampai lupa, yang puasa dan lain-lain lah, doa-doa apa, lebih baik itu. Seperti sama teman juga, kalau ada informasi begini jangan langsung kita telan mentah-mentah, jangan langsung wah begini, padahal itu yang bergejolak kan perasaan kita sendiri. Yang ada di mereka itu, di yang kita dengar apa itu kan kebenarannya, yang sebenarnya kan kita tetap tidak tahu. Jadi kalau kita nanti satu kali kita berperasaan, 2 kali berperasaan, 4, terus dikembangkan menjadi perasaan-perasaan yang sebenarnya kita nggak tahu, itu bukan menjadi lebih baik untuk diri kita untuk selanjutnya. Malah seharusnya kita fokus dengan apa yang penting kita pikirkan. Akhirnya kita mubazir lah ya, mubazir tenaga, energi kita, pikiran kita apa. Jadi aura kita, wajah kita, akhirnya kita karena semakin banyak perasaan yang entah itu sampah dari mana kita konsumsi terus, akhirnya kita tidur pun tidak bisa pules, istirahat kita terganggu dengan pikiran-pikiran yang seperti itu. Akhirnya dengan kurang tidur, wajah kita juga tentunya tidak fresh lah ya. Itulah seperti sama suami anak kita di Indonesia juga, kita harus siang malam selalu kita berpikiran yang sewajarnya saja lah ya, dipakai logika. Misalnya contoh ya, misalnya SMS suami misalnya dari pagi kok belum itu karena terjadi pada diri saya sendiri, dan akhirnya saya sekarang move on ya, maksudnya alangkah baiknya gitu. Tapi emang sebenarnya kalau kita sudah buktikan dari pagi misalnya kita sudah berperasaan ini itu, ternyata setelah diklarifikasi ternyata tidak seperti itu. Jadi kan kita akan membuang energi ya, energi pikiran kita, apalagi pikiran kita harus nomor 1 itu harus
seperti alat organ kita yang paling utama itu ya, pikiran kita harus stabil lah, jangan diganggu dengan seperti itu. Itulah namanya orang berteman, bergaul, itu pasti di dalamnya itu ada sesuatu, yaitu seperti itu yang saya. Jadi jangan banyak berperasaan yang tidak masuk akal atau tidak di logika gitu. Kalau kita merasa begini, kok anak saya begini, suami saya begini, teman saya begini, itu hanya perasaan kita sendiri. Jadi lebih baik sebelum kita bicarakan baik-baik, kita klarifikasi. Makanya kita juga perlu komunikasi ya, namanya sama siapa saja lah, sama keluarga di Indonesia terutama, ibu, anak, suami, semuanya lah ya, teman di sini. Jadi kita jangan pernah berperasaan atau berprasangka mendahului sesuatu yang belum terjadi kita. Itu adalah perasaan kita saja, perasaan saya sendirilah, saya langsung saya saja ya, jangan orang lain. Contohnya seperti itu. Jadi kita tetap di sini, nggak pernah akan khawatir ini dan itu. Kita pasrahkan saja yang di atas, yang kuasa ya, yang lebih kaya, lebih Rohman Rohim. Pokoknya segalanya itu pasti yang nomor satu di atas. Kita pasrah saja. Kita hanya berusaha, berdoa, bekerja. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Ya sudah, diakhiri dululah. Lain kali ada kesempatan lagi, kita bicarakan lagi hal-hal yang lainnya lagi. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.